Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang Ninggi yang Abian Base. Tentu saya berharap dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi akan kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena begitu nyata, indah dan sempurnanya penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terbukti sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Sebelum kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kuasa setan iblis yang ingin memalingkan kebenaran firman-Mu, kami usir, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama diambil dari Mazmur 17 ayat yang ke-7 dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Mazmur 17 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian: Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perenungan pada pagi hari ini saya beri tema Allah kita yang setia. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kasih setia Tuhan Allah itu tidak perlu kita ragukan lagi. Sekalipun kita manusia seringkali tidak setia kepada Tuhan, tetapi Allah kita Allah yang sangat setia. Pemazmur hari ini mengajak kita bercermin pada firman Tuhan untuk kita senantiasa dimotivasi untuk setia sampai akhir hidup kita. Atau dengan kata lain, kita setia sampai hembusan napas kita berakhir. Untuk itu kita diperlukan yang namanya komitmen atau keteguhan hati. Karena itu kita akan mengalami berbagai macam penderitaan yang bisa membuat kita lemah, yang bisa membuat kita putus asa, dan yang bisa membuat kita menyerah. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada bersama kita
Sehingga walaupun kita mengalami penderitaan yang sangat berat karena iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan menghendaki supaya kita yang namanya taat, yang namanya setia kepada Tuhan itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan itu menghendaki kita taat dan setia kepadanya? Karena ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya. Kesetiaan Tuhan jangan pernah kita sangsikan lagi. Kesetiaan Tuhan kita tidak perlu ragukan lagi. Kadangkala kesetiaan dan janji manusialah yang sering kita ragukan. Tapi kesetiaan Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus juga mengerti, kita juga harus memahami secara benar bahwa motivasi atau alasan yang mendorong kita untuk taat dan setia kepada Tuhan tidak boleh kita dasari pada pikiran yang dangkal, pikiran yang salah, bahkan pikiran yang keliru. Kita pasti sering mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat dalam pesta perkawinan di Kana, yaitu di Galilea. Secara khusus pada Yohanes 2 ayat yang kelima. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Pernyataan ini berlaku bagi kita. Apa yang dikatakan atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya kepada kita, kita harus lakukan dengan taat dan setia dimanapun kita berada, sekalipun kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak masalah. Dari kisah Yesus mengubah air menjadi anggur, kita sungguh-sungguh menemukan sebuah definisi kepatuhan dan ketaatan, yakni mendengar kata-kata Yesus dan melakukannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita ambil dalam hubungannya dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, taat dalam melakukan perintah Tuhan dalam firman-Nya. Dan yang kedua, berdasarkan kebijaksanaan tersebut, kita membangun iman dan kerohanian kita di dalam Kristus sebagai sumber dan dasar yang teguh. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, karena Kristus adalah sumber dan dasar yang teguh bagi iman dan kerohanian kita, maka sekalipun badai menggoncang kehidupan iman dan rohani kita, tidak akan tergoyahkan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus sungguh-sungguh meyakini dan percaya pada kesetiaan Tuhan dan janji-Nya. Kita harus sadari bahwa segala tantangan, segala pergumulan di dalam kehidupan kita adalah hal yang pasti dalam hidup ini kita hadapi. Tetapi tidak seorang pun yang terbebas
dari segala pergumulan, dari segala permasalahan itu. Namun sebagai orang yang percaya, kita memiliki Allah yang sangat setia. Kita harus percaya akan kesetiaan Tuhan. Seharusnya kita menjadikan orang yang percaya kuat. Kita harus menjadi orang yang percaya dan orang yang kuat di dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai orang yang percaya, kita tidak akan mudah jatuh di dalam dosa. Orang percaya sesungguhnya beroleh semangat hidup karena janjinya. Oleh janji inilah kita akan hidup di dalam pengharapan akan kepastian janjinya. Keyakinan inilah yang memberanikan diri kita untuk membawa segala permasalahan hidup kita di dalam doa kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus di akhir suratnya kepada jemaat di Tesalonika juga menyampaikan salam terakhir dalam bentuk doa, permohonan, dan berkat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Paulus memohon kepada Allah yang sangat dikenalnya sebagai Allah yang melimpah akan kasih setia. Dalam menjalani hari-hari di bumi sebagai pengikut Kristus tentu tidaklah mudah, dan jemaat pasti akan menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Karena itu Paulus memohon agar Tuhan menguatkan iman jemaat dan menjaga hidup mereka seutuhnya agar tetap setia sampai kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki masa-masa akhir zaman. Sekalipun banyak pencobaan, sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan iman kita, itu kita harus hadapi. Banyak orang percaya yang awalnya mengikut Kristus, tetapi kini berubah. Karena itu mari kita bentengi diri dengan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya berdoa memohon perlindungan dan keselamatan dari Tuhan yang melimpah akan kasih setia, agar kita juga tetap setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita, memberikan kita iman yang kuat, iman yang teguh, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang taat dan setia. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami sungguh bersukacita karena kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap setia, taat, dan tekun sebagai pengikut-pengikut Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar kami tidak goyah, agar kami tidak jauh dari perintah dan firman. Oleh karena itu ya Bapa,
Kami mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan mampu untuk menjalani kehidupan kami ke depan sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan, agar kami selalu dalam perlindungan Engkau. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini, agar berkat-berkat Tuhan dapat kami syukuri, dapat kami terima, sehingga kami senantiasa dapat mengucap syukur dalam setiap berkat yang boleh kami terima melalui usaha dan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.